저녁 먹었어? 안 먹었으면 들어가서 나 먹지. 남자친구. 너 지금 농담할 때냐? 돈 얼마나 받았어? Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian yang lagi dalam keadaan lemes, admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul On Your Wedding Day. Film bergenre komedi romantis asal Korea Selatan ini dirilis pada tahun 2018. Karakter utama dalam film ini diperani oleh Kim Yung Kwang dan Park Bo Young. Film ini menjadi momen kemunculan kembali Park Bo Young di industri perfilman Korea Selatan sejak mengumumkan untuk rehat berkarir film selama 3 tahun. Film menjadi spesial karena meraih beberapa penghargaan bergengsi di negaranya. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan Woo Yun, seorang guru olahraga sekolah, mendapat surat undangan pernikahan dari seseorang bernama Sung Hee. Adegan lalu beralih ke masa Woo Yun masih SMA. Saat itu, Woo Yun hobi berantem di sekolah, membuat dirinya disetrap melulu sama gurunya. Dan suatu hari pada saat dia disetrap, Woo Yun melihat sekolah kedatangan siswi pindahan baru bernama Sung Hee. Woo Yun yang juga seorang siswa pindahan lalu berkenalan dengannya. Sung Hee yang berwajah cantik langsung menjadi idola para pria di sekolah itu. Tapi beberapa gagal berkenalan karena sikapnya Sung Hee yang galak. Suatu hari, Sung Hee mengajak Woo Yun bolos dari sekolah untuk quickie. Woo Yun mengira quickie itu adalah ajakan berbuat seks secara cepat. Dia pun akhirnya setuju aja. Mereka pun kabur dari sekolah. Mereka lalu mampir ke restoran tteokbokki karena Sung Hee lapar dan doyan banget dengan tteokbokki. Setelah itu, Woo Yun diam-diam membeli kondom di supermarket untuk persiapan quickie. Sialnya ketahuan sama si Sung Hee. Ternyata di daerah Sung Hee, quickie itu artinya bolos sekolah, bukan yang aneh-aneh. Udahlah, digaplok akhirnya si Woo Yun. Keesokan harinya di sekolah, Sung Hee melihat Woo Yun yang lagi berantem. Mereka pun bolos sekolah lagi. Sung Hee memutuskan untuk menjadikan Woo Yun kekasih pura-pura. Tujuannya agar dia tidak diganggu oleh pria-pria lain di sekolah. Suatu hari pada saat sedang membolos lagi, Sung Hee dan Woo Yun membicarakan mengenai masa depan mereka untuk kuliah. Saat itu, Sung Hee juga menasihati Woo Yun agar jangan berantem-berantem lagi demi masa depannya. Lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba ada guru sekolah mereka yang lewat. Ketahuan deh mereka membolos. Sung Hee dan Woo Yun langsung kabur dari sana. Mereka pun bergandengan tangan, berlari dan ngumpet di salah satu gudang. Karena gudangnya sempit, mereka berdempetan. Si Woo Yun sampai salting nempel-nempelan sama si Sung Hee. Sung Hee lalu mampir ke rumahnya Woo Yun. Di sana, Sung Hee memberitahu ultahnya yang tanggalnya bersamaan dengan Hari Ibu. Saat sedang melihat buku-buku koleksinya Woo Yun, Sung Hee menemukan beberapa majalah porno. Malu bukan main akhirnya si Woo Yun. Woo Yun lalu mengantarkan Sung Hee pulang ke rumahnya menggunakan sepeda. Pulang ke rumah, Woo Yun yang lagi kasmaran langsung mengganti password HP-nya dengan tanggal ulang tahunnya Sung Hee. Lagi bucin gila dia. Salah seorang pria yang naksir dengan Sung Hee ternyata preman di sekolah. Si preman marah karena cemburu dengan Woo Yun, dan akhirnya Woo Yun dipukuli. Namun mengingat janjinya kepada Sung Hee untuk tidak akan berantem lagi, Woo Yun tidak membalas. Sung Hee tampak bangga padanya. Saat pulang ke rumah, Sung Hee tiba-tiba melihat sebuah mobil, dan dia langsung tampak ketakutan. Entah kenapa, sejak saat itu Sung Hee menjadi pemurung di sekolah. Melihat Sung Hee yang selalu murung,
Woo-yun akhirnya berinisiatif menyanyikan lagu kesukaan Seung-hee pada speaker radio sekolah. Seung-hee akhirnya bisa tertawa. Woo-yun juga memberikan Seung-hee MP3 player agar Seung-hee dapat mendengarkan lagu kesukaannya di mana saja. Seung-hee berterima kasih dengan menggambarkan karakter kartun yang sedang berciuman. Lalu mereka pun berciuman beneran. Keesokannya, Seung-hee tidak masuk sekolah. HP-nya pun mati. Woo-yun yang khawatir lalu mengunjungi rumahnya Seung-hee. Ternyata dia kaget mendapatkan rumah Seung-hee berantakan, orang tuanya sedang bertengkar. Woo-yun lalu pergi dari sana. Sejak saat itu, Seung-hee tidak pernah masuk sekolah lagi. Sampai suatu hari, Seung-hee akhirnya menelpon Woo-yun dan berpamitan karena ingin pindah keluar kota dengan alasan masalah keluarga. Keduanya pun saling sedih dan berpisah saat itu. Setelah lulus SMA, Woo-yun tidak melanjutkan kuliah. Dia bekerja sebagai penjual ayam goreng. Suatu hari, Woo-yun menemukan foto Seung-hee terpampang di brosur Universitas Seoul. Hal itu mendorong Woo-yun untuk berkuliah di Seoul. Dia pun meminta izin ke orang tuanya. Bukannya disupport, orang tuanya malah ketawain kemampuannya Woo-yun untuk kuliah. Sindiran orang tuanya Woo-yun membuatnya menjadi giat belajar agar dirinya dapat lolos tes masuk Universitas Seoul. Singkat cerita, akhirnya Woo-yun berhasil mengikuti ujian masuk universitas dan berhasil diterima di Universitas Seoul. Hal pertama yang dilakukan Woo-yun di kampus adalah mencari Seung-hee. Woo-yun tidak dapat menemukan Seung-hee di kampus. Mengingat dulu dia sering bolos sekolah untuk makan tteokbokki, akhirnya Woo-yun mencari di restoran tteokbokki sekitar kampus. Dan akhirnya, perjuangan Woo-yun membuahkan hasil. Woo-yun berjumpa dengan Seung-hee. Ngarepnya sih si Seung-hee bakal senang mampus ketemu dirinya. Tapi kenyataannya, Seung-hee cuma kaget dikit doang. Woo-yun memilih kos yang sama dengan kosannya Seung-hee. Maksudnya sih biar deket dan sering ketemu. Ibu kosnya, walaupun bawel, tapi suka masak-masakan untuk anak-anak kosnya. Woo-yun juga memiliki banyak teman di kos itu. Seung-hee memberitahu Woo-yun bahwa dia sudah memiliki pacar. Dia memberitahu hal itu dengan maksud agar Woo-yun bisa bersikap semestinya. Woo-yun langsung lemas tak berdaya mendengar berita itu. Pacarnya Seung-hee ternyata adalah kapten tim football di kampus. Woo-yun yang bermaksud merebut kembali Seung-hee akhirnya join di klub football juga. Seung-hee kuliah jurusan fashion designer. Teman kelasnya Seung-hee ada yang naksir dengan Woo-yun dan minta tolong Seung-hee untuk dimakcomlangin. Tentu saja, Woo-yun langsung auto menolak. Malam harinya di kos, Woo-yun dan teman-teman kos nonton bokep ilegal bareng. Sialnya, IP address komputer mereka kelacak oleh polisi. Lebih sial lagi, ternyata wifi-nya pakai punya si Seung-hee. Woo-yun dan Seung-hee akhirnya ditangkap polisi. Untungnya, semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Mereka berdua pun tertawa-tawa dalam penjara. Woo-yun menanyakan bagaimana Seung-hee mempunyai pacar. Seung-hee mengatakan bahwa dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan hanya butuh waktu 3 detik untuk mencintai pacarnya. Kembali ke kos, Seung-hee menceritakan apa yang dialaminya hari itu ke pacarnya, yang datang berkunjung ke kamarnya. Woo-yun yang cemburu komplain ke ibu kos. Bukannya dibantu, Woo-yun malah dimaki oleh ibu kos karena melarang-larang orang berpacaran. Hari ulang tahun Seung-hee pun tiba. Woo-yun membeli bunga untuk kado. Di depan kosan, Woo-yun melihat pacarnya Seung-hee memberikan kado kalung emas untuk Seung-hee. Woo-yun pun cemburu lagi dan memecahkan kaca mobil pacarnya Seung-hee dan pergi dari tempat itu. Di perpustakaan kampus, Woo-yun juga menguping bahwa Seung-hee ingin diajak pacarnya jalan-jalan ke Eropa. Makin bete lagi si Woo-yun. Kekecewaan Woo-yun berpengaruh ke permainan footballnya. Semuanya jadi berantakan dan kampus ketinggalan angka dari lawannya. Waktu pertandingan tinggal 3 detik lagi. Woo-yun yang mengingat ucapan Seung-hee mengenai hanya butuh 3 detik untuk membuatnya terpesona,
menjadi semangat dan berhasil memenangkan pertandingan di detik-detik akhir itu. Selesai bertanding, Woo-yun meluapkan segala emosinya dengan memukul pacarnya Seung-hee. Sejak itu, hubungan Woo-yun dan Seung-hee menjadi dingin. Tahun pun berganti, Woo-yun sudah lulus kuliah, sudah memiliki pacar baru, dan menjadi guru olahraga. Woo-yun dan pacarnya pergi makan malam dengan teman-teman kosannya sewaktu di kampus dulu. Teman-temannya Woo-yun juga sudah memiliki pekerjaan masing-masing, bahkan ada yang menjadi prajurit. Suatu hari di tengah jalan, Woo-yun melihat Seung-hee bersama seorang pria. Woo-yun membuntutinya dan ternyata mereka menuju ke studio foto. Seung-hee yang melihat Woo-yun tampak senang dan mengajaknya ngobrol. Ternyata Seung-hee sudah bekerja sebagai model di TV. Di tengah ngobrol, Seung-hee mendapat WA dari supirnya bahwa supirnya tidak masuk. Woo-yun langsung auto menawarkan diri, menawarkan sebagai supir Seung-hee hari itu. Seung-hee pun diantar untuk syuting. Woo-yun yang melihatnya sepanjang hari, merasa kasihan dengan kerjaannya Seung-hee yang ternyata begitu berat. Pulang dari syuting, Woo-yun memberikan Seung-hee lembaran iklan lowongan kerja yang membutuhkan desain fashion, dengan maksud agar Seung-hee dapat bekerja sesuai bidang kesukaannya dan keahliannya. Suatu hari, Woo-yun kembali mengantar Seung-hee ke lokasi syuting. Tapi di tengah perjalanan, direktur TV menelepon Seung-hee dan membatalkan syuting secara sepihak. Seung-hee tampak sedih sekali. Untuk menghiburnya, Woo-yun mengajak Seung-hee ke suatu tempat. Ternyata tempatnya bagus sekali. Seung-hee jadi sangat gembira. Mereka ngobrol, bermain, dan hampir saja berciuman di sana. Keduanya lalu pulang ke rumah. Sampai di rumah, Woo-yun mengatakan bahwa dia masih menyukai Seung-hee. Tapi jawaban Seung-hee mengecewakan Woo-yun, dan Woo-yun pun pergi dari sana. Woo-yun menceritakan kejadian hari itu ke pacarnya dan meminta maaf. Pacarnya memakluminya, dan mereka pun putus. Woo-yun lalu pergi ke tempat syuting dan menemui Seung-hee lagi. Tapi Seung-hee mengatakan bahwa dia bukanlah wanita seperti SMA dahulu. Apa yang mereka alami dahulu hanyalah cinta monyet masa remaja. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba papan reklame syuting jatuh. Beruntung Woo-yun sigap dan melindungi Seung-hee. Woo-yun lalu dirawat di rumah sakit. Di sana, Seung-hee tersentuh dan mencium Woo-yun. Hari-hari pun berlalu dan mereka lewati bersama. Walau kadang masih ada bumbu-bumbu berantemnya, tapi hubungan mereka makin awet dan makin romantis. Suatu hari, saat sedang makan malam bersama teman-teman kos yang dulu lagi, teman-temannya menyuruh agar Woo-yun lekas menikah. Woo-yun sedang memiliki kesulitan finansial. Dia menjadi tersinggung dan emosi. Seung-hee berusaha menenangkannya dengan memeluknya. Keesokan harinya, Seung-hee memberitahu bahwa dirinya dikirim oleh perusahaan tempat dia bekerja untuk pergi ke Belgia selama 3 tahun. Woo-yun pun menyuruh Seung-hee untuk pergi. Tak lama setelah hari itu, ayahnya Seung-hee meninggal. Di upacara pemakaman, Woo-yun sempat curcol ke temannya mengenai kondisi fisiknya yang lemah sejak tertindih papan reklame, dan menyebabkan dia sulit mencari pekerjaan. Hidupnya menjadi kacau, dan ada penyesalan tersendiri dalam dirinya Woo-yun. Ternyata pembicaraan itu terdengar oleh Seung-hee. Seung-hee menjadi kecewa berat. Woo-yun berusaha meminta maaf, tapi Seung-hee terlanjur hancur hatinya dan memutuskan hubungan mereka. Seung-hee pun menangis terseduh-seduh. Besoknya, Woo-yun kembali menemui Seung-hee untuk meminta maaf. Namun Seung-hee memutuskan untuk segera pergi ke Belgia demi kehidupan yang lebih baik. Film lalu beralih ke masa kini. Woo-yun yang mendapatkan pekerjaan sebagai guru olahraga baru menceritakan semua kisah cintanya bersama Seung-hee ke murid-muridnya. Murid-muridnya senang sekali mendengar kisah cinta di antara mereka. Dan suatu hari pada saat sedang mengajar, tiba-tiba Seung-hee datang. Dia sudah kembali dari Belgia dan memberitahu Woo-yun
mengenai rencana pernikahannya dengan pria yang ditemuinya di Belgia. Woo-yoon lalu menceritakan mengenai undangan pernikahan itu ke teman-temannya sembari mabok. Teman-temannya menyarankan agar Woo-yoon jangan datang ke pesta pernikahannya Seung-hee. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi mengasingkan diri dengan memancing di tempat yang terpencil. Di tempat itu, Woo-yoon gak sengaja melihat lukisan kartun yang pernah Seung-hee buat untuknya. Dia pun tersentuh. Pagi harinya, Woo-yoon membatalkan niatnya untuk mengasingkan diri dan segera menuju ke tempat pernikahan Seung-hee bersama teman-temannya. Sampai di tempat pernikahan, Woo-yoon memasuki ruangan rias pengantin wanita secara diam-diam dan menemui Seung-hee dalam gaun pernikahannya. Woo-yoon lalu mengeluarkan semua unek-uneknya kepada Seung-hee dan berterima kasih karena sudah pernah kisah dalam hidupnya. Tak lupa juga mengucapkan selamat berbahagia. Seung-hee juga berterima kasih kepada Woo-yoon dan mereka pun bersalaman. Film diakhiri dengan pesta pernikahan pun dimulai. Seung-hee memasuki ruangan pernikahan, Woo-yoon melihatnya dan tersenyum padanya. Lalu dia meninggalkan ruangan pernikahan itu. Demikian alur cerita film On Your Wedding Day. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah, untuk kalian yang masih terbebani dengan kisah cinta masa lalu, segeralah move on dan relakan, sebagaimana yang dilakukan oleh Woo-yoon. Bukalah suatu lembaran kisah kehidupan yang baru dengan penuh kebahagiaan dan kelegaan. Pasti akan membuat hidup kalian jauh lebih berwarna dan jauh lebih baik. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys!